yang sama-sama kita hormati Ketua Panitia kajian Tahrib Ramadan ini, Mas Atta Rizky, dan segala jajaran kepanitiaannya, dan tak lupa pula teman-teman peserta kajian pada siang hari ini yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat taufik hidayahnya sehingga kita masih bisa bersama-sama menemui bulan Ramadan pada tahun ini. Semoga bulan Ramadan ini puasa kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari awal hingga akhir. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa pula kita junjungkan ke Nabi Agung kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita diakui sebagai umatnya di yaumil kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kajian pada siang hari ini, saya ingin sedikit prolog mengenai tema kajian siang hari ini, eksistensi pemuda dalam membangun peradaban Islam di era disrupsi. Perlu diketahui bahwasanya dampak secara global dari era disrupsi ialah kebaruan-kebaruan atas produk lama, kemajuan teknologi memungkinkan terjadinya otomatisasi hampir di semua bidang. Pada kajian kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pemuda menyikapi dan memanfaatkan teknologi guna membangun dan memperkokoh peradaban Islam di era disrupsi saat ini. Dengan harapan terbentuknya peradaban Islam yang madani, bukan Islam yang justru mundur karena merosotnya pemikiran para pemuda tentang Islam. Baik, sebelum memasuki kajian pada siang hari ini, izinkan saya sebagai moderator membacakan kurikulum vitae pemateri kita pada siang hari ini. Biodata diri, nama lengkap Gus Rifkil Muslim Suyuti, MPD, tempat tanggal lahir 8 Agustus 1987, nama orang tua 8 ralat Mas, mohon maaf, 8 Juli ya, itu sering sekali salah gitu ya. Terus kemudian untuk S2-nya saya manajemen pendidikan, bukan PGMI. Yang ada di Google itu banyak yang salah, mohon maaf saya revisi sedikit. Oh nggih Gus, ngapunten Gus. Tanggal lahir 8 Juli 1987. Nama orang tua Kiai Haji Suyuti Murtado dan Nyai Hajah Mahmudah. Istri Ning Imas Fatimah Zahra. Ibu saya Khoiriyah, bukan Mahmudah, itu salah lagi kalau ambil di Google. Sepertinya saya udah nyampaikan CV ya, CV-nya udah saya kirim. Ya. Mohon maaf saya relat agar ini tidak keterusan, kan di beberapa tempat juga sumbernya Google salah terus gitu. Oke, Gus. Yang salah Google-nya, bukan jenengan. Ya, bukan moderator yang salah, Google yang salah. Ya. Soalnya nama ibu saya Khoiriyah ya. Izin melanjutkan, Gus. Ya. Karir pendakwah, pengasuh pondok pesantren Mambaul Hikmah dan guru. Riwayat pendidikan pasca sarjana S2 di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Gus Rifkil adalah santri Kiai Maimun Zubair, ayahanda Gus Yasin. Gus Rifkil juga pernah menulis biografi singkat Kiai Haji Murtado, yaitu ayah Kiai Haji Suyuti Murtado, yang merupakan kiai asal desa Mororejo, Kaliwungu, Kendal. Selama perjalanan hidup Gus Rifkil Muslim juga berkarir sebagai seorang pendakwah dan pengasuh di sebuah pondok pesantren di daerah Kendal. Beliau tercatat juga sebagai pengasuh pondok pesantren Mambaul Hikmah Kaliwungu, Kendal. Akun media sosial untuk Instagramnya bisa teman-teman follow, yaitu Rifkil Moeslim, MOESLIM. Sekali lagi Rifkil Muslim. Dan untuk akun Facebook Rifkil Imam Suyuti. Baik, untuk kajian pada siang hari ini akan segera kita mulai. Kepada pemateri Gus Rifkil, kami persilahkan dengan segala hormat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fadilatil mukarramin wal mukhtaromin, para alim, para kiai, para habaib, para masyayikh yang senantiasa kita tunggu fatwa serta nasihatnya. Yang saya hormati seluruh jajaran Civitas Akademia dari UIN Salatiga yang tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya, serta seluruh panitia acara Tarif Ramadan yang diadakan oleh Dema UIN Salatiga pada siang hari ini. Yang pertama, mari kita aturkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah wa syukurillah, berkat limpahan taufik, inayah dan hidayahnya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat iman, Islam, ihsan, sama-sama bisa belajar bersama, bermuajahah meskipun via virtual. Mohon maaf karena ada satu dua hal, dan juga diniati sama-sama belajar tanpa suatu halangan apapun. Untuk itu mari kita ikrar bilisan biqaulina alhamdulillah wa syukurillah. Kedua kalinya salawat wa salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat beliau mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Sebelumnya mohon maaf tadi saya potong, saya interupsi sedikit karena istilahnya saya berpegang dawai Kanjeng Nabi, kulul haq wal kana muronnya. Katakanlah yang benar itu benar meskipun itu pahit rasanya. Dan apabila satu kesalahan meskipun bukan dari kesalahan moderat, tadi saya bilangnya salah Google-nya gitu. Satu hal yang tidak pas kemudian kita istilahnya toleransi, kita makfu bahasa kitabnya, dinormalisasi, ini akan mengibatkan keberlanjutan. Oke, jadi sering itu di beberapa tempat gitu, karena mungkin sumbernya dari Google gitu. Tanggal lahir saya itu yang benar 8 Juli 87, tapi banyak nulis 8 Agustus 87. Terus kemudian yang fatal lagi istri saya itu lahirnya 96. Kemarin sempat ada yang baca 85, lemoso aku harus bojoku kan gitu. Padahal selisih kita 9 tahun lebih tua saya. Terus kemudian tadi mohon maaf, nama ibu saya Khairiyah bukan Mahmudah. Ini sekaligus kenapa saya sampaikan di awal untuk menjelaskan bahwasanya Google itu ya belum tentu benar ya. Meskipun dikatakan orang paling tahu istilahnya kalau bahasa bionya mufti abad 21 itu, ternyata ya tinggal comot aja gitu. Terus beberapa juga orang membaca CV, menyampaikan CV saya itu tidak sama ketika S2 saya di manajemen pendidikan UIN Wali Songo, tapi ada beberapa yang menulis atau menyampaikan di PGMI. Nah, ini perlu saya sampaikan karena apa? Agar nanti tidak terjadi kesalahpahaman. Ketika saya speak up misalkan, saya diminta ngomong manajemen ya, saya punya capability itu Kak, karena S2 saya di situ. Tapi kalau saya diminta untuk speak up di kaitan PGMI, mungkin saya kurang begitu cakap di hal itu karena S2 saya manajemen pendidikan bukan di PGMI, meskipun di beberapa tempat ya kaitan parenting saya juga bisa untuk speak up seperti itu. Cuma maksudnya biar lebih menjurus dan sesuai dengan apa yang memang saya pelajari. Oke, kembali ke jalan yang benar. Mohon maaf prolognya agak terlalu bertele-tele dan lama ini karena saya harus meluruskan hal tersebut. Langsung ke sesuai pembahasan kita, yakni tarif hari ini kaitan tentang, jadi dikatakan di spill dikit-dikit adalah tentang bagaimana peran pemuda ya. Judulnya adalah eksistensi pemuda dalam membangun peradaban di era disrupsi. Nah, ada makalah mengatakan Subhanul Yaum Rijalul Ghad, pemuda masa kini adalah calon-calon pemimpin di masa depan. Nah, bagaimana kemudian pemuda ini bisa mengisi waktunya dengan baik, mempersiapkan dirinya dengan baik. Seperti yang kita tahu Indonesia 2045 itu visi emasnya ya, generasi emas. Itu dimulai dari kapan? Ya dimulai dari kita ini Gen Z ataupun tidak cuma milenial saja, tapi juga termasuk Gen Z. Menyiapkannya dengan apa? Memperbaiki kualitas diri. Sekali lagi saya sampaikan berulang kali speak up dimanapun saya bilang perbaiki kualitas diri. Dengan cara apa? Belajar yang bersungguh-sungguh.
entah itu mulai dari yang ngaji, yang sekolah ataupun yang mondok, kalaupun yang sudah bekerja bersungguh-sungguh. Ya, karena ada makalah lagi mengatakan manjada wajada. Barang siapa orang bersungguh-sungguh, maka ya akan mendapatkan apa yang dia sungguh-sungguhi. Atau apa istilah Jawa ini ya tekun, tekan gitu kan. Ini sebuah jargon Jawa yang singkat, padat, dan jelas. Nah, apalagi teman-teman ini menurut saya berada di tempat yang tepat ya. Jenengan kuliah di tempat yang tepat di UIN Salatiga, yang mana di situ menggabungkan tidak cuma unsur ilmu agama saja tapi juga ilmu duniawinya, tidak cuma boleh akhirat tok tapi juga boleh dunia nih lah. Tergantung nanti bagaimana keseriusan teman-teman ini ya untuk bisa memanfaatkan waktunya, bisa bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan diri untuk menyongsong tadi pemuda yang diharapkan pemuda yang berkualitas, pemuda yang apa tadi namanya uh, bisa membangun peradaban Islam. Berbicara tentang peradaban Islam, ya seperti yang kita tahu banyak peradaban. Mungkin teman-teman pernah baca peradaban Mesir kuno, pernah baca peradaban Romawi kuno, atau Babilonia, ataupun yang lainnya. Islam pun juga punya peradaban. Tentunya dalam masa paling keemasannya adalah masa di Rasulullah SAW, yang mana beliau berdakwah sepanjang hayatnya sampai beliau kapundut, kemudian diteruskan oleh sahabat-sahabat beliau. Yang pertama Abu Bakar, kedua Umar, ketiga Utsman, dan keempat Ali. Yang dinamakan itu adalah kurun terbaik. Karena Nabi nanti pernah ditanya, masa terbaik itu apa? Khairu kurun kuruni. Masa terbaik atau kurun terbaik, kebudayaan peradaban terbaik adalah di masa beliau masih sugeng. Terus kemudian diteruskan masa masa dari sahabat-sahabat setelahnya. Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang mana disebut Khulafaur Rasyidin. Maka ketika teman-teman membaca Maulid, di situ ada Al-Haditsus Sani'an atau Ibn Yasa Al-Lamani Abi Taurata Ila Sifran Wahida, ya, yang di situ tentang menjelaskan tentang Nabi, sifatun Nabi akhir zaman, Maulidu bil Makkah, wa hijratu bil Madinah, wa sultanu bis Syam. Nah, atau bin Yasar ini dulu diajarkan oleh bapaknya kitab Taurat, kecuali satu halaman. Satu halaman ini yang menjelaskan sifatnya Nabi akhir zaman tadi baru ditemukan setelah bapaknya meninggal. Sobekan kertasnya ini dibuka ya, dilihatlah sifatnya Nabi akhir zaman yang tidak pernah diajarkan dalam kitab suci, yang dilewati yang disobek dimasukkan ke laci dari lemari bapaknya. Setelah bapaknya meninggal itu falamma mata abi ya, itu pisunduk diambil dari apa namanya lacinya yang menjelaskan sifatun Nabi akhir zaman, yang maulidu bi Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanu bisam. Nah, maulidu bi Makkah cocok, Nabi lahir di Makkah. Hijratul Madinah juga hijrah di Madinah. Nah, ini Sultanu Bisyam ini ada beberapa orang yang tidak sepakat. Kenapa? Karena sebelum sampai ke Syam, Nabi sudah meninggal. Tapi teori yang lain mengatakan ini cocok. Karena apa? Masih ada Khulafaur Rasyidin. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang ekspansi dakwah Islamiyah ini, daulah Islamiyah sampailah ke Syam. Nah, ada makalah mengatakan barang siapa menguasai Syam akan menguasai dunia. Syam itu apa? Kalau zaman dulu Syam itu 4 negara, ya, Israel, ini termasuk Syam karena Palestina, ya, 4 negara ini adalah apa? Palestina, Yordan, Lebanon, apa satu lagi, ya, ada Palestina, Palestina, Yordania, Lebanon, dan Syria. Nah, orang cenderung menyebut Syam itu cuma Syria. Tidak, sebenarnya Syam ini 4 negara. Maka sering didahulukan banyak keterangan, barang siapa menguasai Syam, berarti 4 negara ini, maka akan menguasai dunia. Sekarang siapa coba yang menguasai 4 negara ini? Amerika. Ya, Syria sudah diletakkan, Lebanon juga sudah, ya, Yordan ya seperti itu, dan seperti kita tahu Palestina dikuasai Israel dan diinvasi tiap hari, genosida dan segala macam. Nah, ini sesuai dengan dawuh yang mengatakan barang siapa menguasai Syam maka akan menguasai dunia. Nah, kembali ke peradaban tadi. Peradaban ini adalah sebuah yang namanya peradaban itu sebuah hasil dari pemikiran, karya, karsa dari satu kelompok
tertentu yang dalam satu masa tertentu. Contoh misalkan tadi di awal saya sebut ada peradaban Romawi kuno, ada peradaban Mesir kuno, ada peradaban Babilonia kuno, dan sebagainya, dan sebagainya. Islam sendiri mengenal banyak sekali peradaban. Tadi saya bilang yang terbaik tentunya di masa Rasulullah SAW. Nah, kemudian turun ke kurunnya, kembali ke daulah-daulah, ke apa, khalifahan yang mana tentunya tiap khalifah ini ada plus dan minusnya. Cuma kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesuai yang kita pelajari untuk yang NU ya, Nahdlatul Ulama, di situ dikatakan tidak mencaci dan memuliakan, tidak mencaci sahabat dan memuliakan Ahlul Bait, tapi sewajarnya saja. Karena ada golongan yang namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah, ada namanya Khawarij, ada macam-macam yang salah satunya adalah tidak mempercayai tidak menghormati sahabat, tidak memuliakan keturunan Nabi. Bahkan yang Syiah itu ada yang mengatakan sebenarnya malaikat Jibril itu salah menyampaikan wahyu. Harusnya Syiah itu kan ada beberapa cabang ya. Salah satunya mengatakan yang paling fatal adalah mengatakan Rasulullah ini salah. Salah kenapa? Yang dikasih wahyu malaikat Jibril harusnya bukan Rasulullah tapi Abu Thalib. Ali bin Abi Thalib, putra dari Abu Thalib. Cuma ini teori yang sangat salah sekali. Nah, kembali ke peradaban ini, bagaimana kita kemudian mengisi peradaban dengan baik, dengan cara belajar yang baik. Banyak contoh sekali kaitan pemuda yang alhamdulillah memajukan peradaban. Banyak sekali kisah-kisah yang bisa kita ambil dalam kaitan bagaimana pemuda ini bisa mengisi, bagaimana pemuda ini bisa membangun peradabannya. Tadi saya contohkan banyak sekali. Contohnya khalifah-khalifah yang mana kadang beberapa khalifah ini memulai dari usia yang sangat muda sekali untuk memimpin menjalankan roda pemerintahannya. Kalau teman-teman bisa lihat kisah pemuda yang inspiratif adalah mungkin bisa lihat Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi adalah 7 pemuda yang dikejar-kejar raja penguasa waktu itu sehingga masuk ke goa dan ternyata ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bangun di beberapa ratus tahun kemudian. Ini menandakan apa? Bahwa pemuda itu harus berperan, bukan baperan ya. Memperjuangkan hak-haknya, memperjuangkan kebenaran, tidak menjadikan diri menjadi terdistraksi dengan adanya hal-hal yang tidak penting. Ya, maka sangat peran pemuda ini sangat penting sekali dalam menjalankan pemerintah membantu, mensupport pemerintahan dan sebagainya. Nah, ada satu makalah lagi yang mungkin teman-teman harus tahu ya, terlepas kita itu kan tidak bisa memilih kita dilahirkan di mana, siapa orang tua kita. Nah, ada satu makalah mengatakan anak laisal fata yaqulu hadzal abi walakinnal fata yaqulu anada. Seorang pemuda sejati itu bukan yang bilang ini loh bapak saya, ini loh mbah saya, ini loh buyut saya, tapi seorang pemuda sejati yang berani bilang ini loh saya dengan segala kelebihan dan kekurangan saya. Kenapa makalah ini perlu saya sampaikan adalah karena dalam prakteknya banyak orang yang kemudian mendapatkan privilege dilahirkan dari nasab yang baik, tapi tidak memanfaatkannya dengan baik. Mungkin orang bilang, wah enak ini putra Kiai, Gus, Ning, atau putra Habaib, Y ataupun Syarifah. Ini kalau menurut saya juga justru berpikiran dengan perspektif yang terbalik. Bagaimana kemudian orang-orang dengan privilege, yang teman-teman anggap privilege, ini justru punya kewajiban yang lebih. Karena untuk meneruskan perjuangan dari orang tuanya. Jangan cuma bermodalkan, wah saya anak kiai, pulang pasti nanti dewasa ketika misalkan mondok, nggak usah tenanan, mulai tetap jadi kiai. Ini pola pikir yang salah. Karena misalkan jenengan ini kok putra Kiai Bagus ataupun Ning, ataupun yang putra dari Habaib baik Y maupun Syarifah, ini justru harus mempertinggi,
nambah semangat dari belajarnya. Karena tadi kaitannya tentang tanggung jawab dan yang lainnya. Nah, Kak, ini berbeda dengan realita yang ada zaman sekarang. Mohon maaf dengan segala hormat. Saya sering menegur, menasihati, ya itu putra-putra Ki atau bahkan mungkin beberapa yang muda-muda itu saya mengatakan, ayolah, jenengan ini sudah terlahir eh, mendapatkan privilege, mendapatkan keunggulan nasab dibandingkan yang lain. Tapi jangan kemudian cuma mengandalkan nasab saja tanpa memperbaiki kualitas diri Anda. Anda punya tanggung jawab yang lebih. Ya, pemuda-pemuda ini tadi saya bilang di awal, subhanul yaum rijalul ghad, pemuda-pemuda hari ini adalah calon-calon pemimpin masa depan. Kalau kita tidak menyiapkan dari sekarang, ya nanti ketika dewasa, ketika tonggak pemimpin itu diberikan kepada Anda tidak akan menjadi orang yang berkompeten. Ini akan sangat sayang sekali. Terus kemudian bagaimana teman-teman ini idealnya ya dalam membangun peradaban Islam. Nah, tadi saya mengatakan jenengan semua berada di tempat yang tepat. Ya, karena belajar di kampus yang di situ mengajarkan tidak cuma ilmu agama saja, tidak cuma kaitan dengan akhiratnya saja, tapi duniawinya juga ada. Nah, monggo, ketika saat Anda sudah masuk di sini, Anda berada di tempat yang tepat. Gunakan waktunya semaksimal mungkin. Belajar yang bersungguh-sungguh, ikuti kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa menjadi meningkatkan capability Anda, meningkatkan kompetensi Anda, dan tentunya seperti yang diharapkan teman-teman tentunya ya ketika nanti sudah lulus segera mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan yang diharapkan. Terus kemudian yang paling penting ini doanya biasanya anak-anak muda ini yang laki-laki pengen mendapatkan istri yang solihah, yang cantik ya, yang perempuan pengen dapat yang soleh, yang ganteng dan yang sebagainya dan sebagainya. Ini tentunya juga bisa disiapkan dari sekarang karena sering saya sampaikan juga ya dalam rangka menunggu jodoh ini ya sampean sudah mempersiapkan diri yang baik karena kaitan dengan masa depan tadi kita bahas pemuda masa depan kita juga mempersiapkan dengan Anda mulai sekarang mempersiapkan diri dengan baik terus kemudian nanti memilih jodoh terbaik dengan harapan menurunkan generasi yang terbaik solihah ini ternyata dimulai dari kapan bukan dari ketika istri mengandung anak bukan ketika janin ada di kandung bukan ada beberapa riwayat, salah satunya dalam kitab Tanbihul Ghafil ini ada sebuah hadis menceritakan ada seorang pemuda yang masuk neraka, tapi kemudian memprotes, meminta orang tuanya dimasukkan neraka juga, tidak dimasukkan surga. Kenapa? Karena orang tuanya tidak membekalinya, tidak memberikan hak-hak kewajibannya sesuai yang harusnya dia dapatkan. Teman-teman perlu tahu bahwasanya seorang anak ini mempunyai hak, yang mana kita sudah masyhur yang pertama mendapatkan nama yang baik. Karena nama itu mengandung doa. Yang pertama, seorang anak berhak mendapatkan nama yang baik dari orang tuanya. Yang kedua, berhak mendapatkan pengajaran agama yang baik. Kalau orang tuanya mampu, diajarkan orang tuanya. Kalau tidak mampu, ya dipasrahkan pada orang mampu. Bisa jadi disoan ke kiai untuk mondok atau ditempatkan di tempat yang di situ mengajarkan ilmu-ilmu kaitan keagamaan dan sebagainya dan sebagainya. Ini kewajiban-kewajiban haknya. Dan kemudian ada lagi mengatakan salah satu haknya adalah makanya orang Jawa sering bilang misalkan dua anak itu mentas apa durung. Nah, ini juga membimbing sampai proses pernikahan. Ini kaitan riwayat yang pertama. Namun riwayat yang lain mengatakan ada lagi seorang anak yang memprotesnya lebih parah lagi. Kenapa? Karena bapak saya ini tidak memilihkan ibu yang baik untuk saya. Jadi dimulai dari itu. Ini sesuai ternyata dengan yang sering saya sampaikan, ini dawuh dari kiai saya, Almarhumlah Simbah Kiai Haji Maimun Zubair, nanti dawuh, laki-laki kira-kira terjemahnya seperti ini dalam bahasa Indonesia karena aslinya dari bahasa Jawa ya. Laki-laki itu bagaikan benih, perempuan bagaikan sawah. Kalau pengen panennya bagus, ya benihnya harus bagus, sawahnya harus yang bagus juga. Nah, ini kenapa tadi saya sampaikan hadis yang ada di Tanbihul Ghafil ini? Karena di Tanbihul Ghafil ini anaknya protes. Ya, protes nanti di akhiratnya seperti itu. Bagaimana mungkin saya bisa masuk surga? Bapak saya aja memilihkan ibu saya sembarangan. Bukan perempuan yang benar. Terus kemudian memberi nama saya nama yang tidak baik. Dalam riwayat itu dikatakan fahsya atau apa, saya agak lupa redaksinya.
Yang jelas kurang lebih artinya adalah kelelawar. Ya mungkin bisa jadi bapaknya fan Batman ya. Ya makanya dikasih nama itu. Nah, ini juga tidak boleh. Terus kemudian memang kewajiban kita yang tidak perlu saya sebut ya, kaitan anak itu memang kita harus akikoh ya, anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1, itu kan tidak perlu dibahas. Kemudian menghitankan, itu kan ya juga tidak perlu dibahas. Tapi lebih fokusnya di situ. Tadi kan memberi nama yang baik, memberikan pendidikan agama yang baik. Nah, ini Anda beruntung, orang tua panjenengan sudah menempatkan Anda di tempat yang tepat, orang tua panjenengan sudah bertanggung jawab. Tinggal jenengannya mau tidak. Karena kalau semua hak-hak orang tua ini sudah dipenuhi, ya anaknya tidak mau melakukan, nah resiko tanggung penumpang. Jadi nek somben kok naudzubillah ono sing mlebu neraka. Protes kayak neng kisah hadis yang tadi di Tanbihul Wafid. Tidak bisa. Orang tuanya kan bilang, lo, kok iso? Sampean biyen kan wis tak kuliah no nenggon UIN, ya di mana di situ mengajarkan agama. Mau seorang ngerti agama, misalkan seperti itu. Syukur-syukur dulu kamu kan tak pondok no, misalkan. Dari kecil kamu saya ajarkan membaca Quran yang baik, belajar yang baik, diajar di rumah oleh bapak sama ibu, dibantu nanti di mungkin TPQ, MDA, wa ini sudah tidak bisa karena sudah dilakukan oleh orang tuanya. Nah, tergantung yang ini anaknya mau atau tidak. Karena hidup itu kan cuma 2 opsinya, mau atau tidak. Nah, kembali ke kaitan pemuda tadi, pemuda harus punya kemampuan, kemauan, dan punya kesungguhan dalam mencapai cita-citanya, sesuai 2 makalah yang tadi saya sebut di awal, dan juga kaitan tentang beberapa hal yang lain yang memang hanya bisa dilakukan oleh pemuda. Karena untuk anak-anak yang faktor usianya dan sebagainya ini tentunya berdampak terhadap kemampuan, capability. Maka mumpung masih muda, ya, mumpung jenengan masih disupport orang tuanya, mendapatkan support system yang baik, maka ini pesan saya agar teman-teman untuk niatnya diperbaiki lagi, semangat belajarnya lebih tinggi lagi agar sesuai dari goals yang diharapkan, yakni pemuda yang bisa eksis dan membangun peradaban di era disrupsi ini. Karena di era seperti sekarang ini percepatan teknologi, percepatan informasi sangat cepat sekali. Kalau kita tidak bisa memilah dan memilih, ya ini akan menjadikan masalah juga untuk kita. Jadi silahkan teman-teman memperbaiki kualitas diri dengan belajar bersungguh-sungguh, memanfaatkan waktunya semaksimal mungkin mumpung masih muda, karena masa yang tidak akan pernah bisa kembali lagi ini adalah masa muda. Ada satu makalah syair dari Alfiyah, laitas syababa yakul yauman. Tidak mungkin ada waktu yang bisa kembali. Ya apa itu? Laitas syababa. Waktu muda tidak akan bisa kembali lagi hari ini. Jadi itu faedah tentang taroji dan yang ada di Alfiyah Ibn Malik itu ada satu syair itu mengatakan taroji dan tawaku, ada pengharapan yang bisa terwujud dan tidak dalam satu kalimat laita misalkan. Yang boleh contohnya gini, laital habibi, ya, laital habibi atau laital habibati misalkan, ya, yaudu yauman atau yang lainnya, ya, seandainya semoga saja bisa bertemu dengan kekasih atau kembali bertemu dengan kekasih hari ini. Tapi yang laita yang satunya lagi tadi, laita syababa yaudu yauman. Seandainya semoga saja waktu muda itu bisa kembali hari ini. Tapi yang laita yang kedua ini tidak akan pernah bisa kembali. Karena waktu muda ini ya sudah, kalau udah lewat ya udah. Maka gunakan waktu semaksimal mungkin untuk bisa membangun peradaban yang, karena tadi peradaban kita seperti yang tadi saya sampaikan, peradaban ini dibangun dari hasil pemikiran karya, rasa, dan karsa dari satu kaum, yang mana apabila kaum ini bagus, pemuda ini bagus, peradaban juga akan bagus. Saya mengapresiasi sekali buat pemuda-pemuda sekarang yang Masya Allah tingkat kepeduliannya dengan ilmu sangat tinggi. Dulu zaman saya kuliah, atau mungkin zaman saya sekolah, orang ikut seminar itu aras-arasan, ya, males. Tapi sekarang Masya Allah, kelas online
seminar online seperti ini pun, apalagi yang offline, ini peminatnya sangat banyak sekali. Berarti kesadaran dalam mencari ilmu generasi muda sekarang ini tinggi. Tinggal bagaimana kemudian tidak cuma lewat saja, diaplikasikan ilmu yang kita dapat dalam kehidupan sehari-hari agar nanti peradabannya semakin maju, semakin tinggi, yang tentunya berimpact terhadap Islam pada khususnya dan negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya bisa dilanjut di sesi tanya jawabnya. Kurang lebihnya minta maaf. Kalau mau maaf, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan pada materi yaitu Kusdukil. Memasuki sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa angkat tangan atau bisa langsung di forum chat. Nah, sekali lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa untuk angkat tangan atau silakan langsung diketik di forum chat. Baik, bisa langsung on mic dan on cam kalau bisa. Izin bertanya, Gus. Baik, silakan. Perkenalkan, saya Muhammad Nizal Al-Fikri dari Prodi IAT UIN Salatiga. Berbincang mengenai pemuda tadi kan bahwasanya ada beberapa contoh juga gambaran kita selaku pemuda untuk bisa mengikuti peran pemuda pada saat dulu seperti halnya Ashabul Kahfi. Mungkin di era yang sekarang ini kan perkembangan zaman kan semakin maju, Gus. Otomatis kayak tantangannya pemuda itu lebih kuat lagi, terkhusus di bagian teknologi dan perkembangannya. Nah, bagaimana sih Gus cara menghadapi mengenai mental kita selaku pemuda untuk menghadapi era yang semakin maju ini? Kadang ketika kita diterpa masalah ataupun diterpa musibah, bukannya kita kembali kepada yang memberi masalah ataupun memberi ujian tersebut, tetapi malah kita membelokkan diri kita kepada hal-hal yang buruk. Itu bagaimana penanggulangan mental kita di era sekarang, Gus? Terima kasih. Jadi generasi sekarang itu rawan terkena mental health ya.
Kalau ini bedanya, mohon maaf, ini bukan bermaksud untuk mengcompare generasi yang dulu dengan sekarang. Kalau orang seumuran saya, kalau istri saya nyebutnya kolonial, meskipun sebenarnya saya juga masih milenial ya, karena 87 itu masih kategori milenial. Oke, misalkan saya contohkan dulu zaman sekolah gitu, ada anak dibully, meskipun itu tidak benar sebenarnya, atau di pesantren, atau di tempat mainnya atau dimanapun, atau mungkin anak pulang sekolah kemudian nangis, laporanlah ke orang tuanya, Pak, Bu, saya dijewer guru saya misalkan kalau di luar tadi yang kaitan dengan temannya. Orang tua sekarang, Pak, dengan orang tua dulu berbeda. Kalau orang tua dulu bilang, wah ini pasti kamu nakal ini pasti kamu tidak mengerjakan PR ini, atau pasti kamu melanggar perintah guru kamu. Coba kalau orang tua sekarang langsung merespon, mana gurunya? Langsung gitu. Kalau perlu saya laporkan. Ini kenapa perlu saya sampaikan? Karena ya memang zaman sekarang menjadi seperti itu. Nah, kaitan tentang tadi bagaimana mental health, sekali lagi berulang kali mental health. Generasi sekarang itu mental health. Sedikit-sedikit mental health-nya terganggu. Kalau orang dulu dimarahin, misalkan ada orang kerja dimarahin atasannya, gimana ini kamu perintahnya disuruh membuat ini kok malah jadinya tidak sesuai gitu. Ya kalau orang dulu, ya Pak, siap salah, nanti saya perbaiki. Kalau sekarang enggak, aduh mental health terganggu nih, resign aja yuk gitu. Padahal biasanya berangkat kerja lagi. Ya ini karena memang generasi sekarang ini lebih fatal ya, lebih rentan terkena mental health. Maka karena memang ini zamannya seperti itu, era disrupsi ini memang terpengaruh salah satunya dari gadget, dengan ada sosial media, dengan segala macam. Maka dalam rangka semakin rawannya pengaruh-pengaruh dari sosial media, dari dunia digital yang lainnya, ini perlunya kita untuk memuasabah diri kita lagi. Perlunya untuk mematangkan sisi kejiwaan kita agar tidak gampang goyah. Tadi saya bilang anak muda itu ya banyak perannya, jangan baperan. Kebanyakan kadang gitu, sedikit baper, nanti kayak tadi mental health-nya terganggu. Maka harus mempersiapkan mental yang baik. Salah satunya dari mana? Bondingnya didapat dari keluarga, karena stakeholder yang paling berpengaruh ya urutan pertama adalah keluarga. Ada makalah mengatakan al-ummat rusatul ula. Iya, itu benar. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Tapi kebanyakan orang tidak meneruskan potongannya, wal'ab mudiruha. Dan bapak adalah kepala sekolahnya. Ketika sekolah dan kepala sekolah berjalan dengan baik, sinerginya baik, muridnya akan baik juga. Maka bapak dan ibu ini harus berperan dua-duanya dalam pengasuhan anak. Wong gawe ini bareng kok, mosok ngerawate ra gelem bareng kan ngoten. Nah, itu salah satunya. Kemudian stakeholder yang lain. Bagaimana lingkungan juga berpengaruh. Tapi yang paling berpengaruh adalah keluarga. Itulah kenapa banyak orang yang kemudian homeless, ataupun kemudian banyak yang anak-anak jalanan. Ternyata beberapa penelitian mengatakan kenapa mereka tidak di rumah, kenapa mereka di jalan? Karena ya mereka tidak mendapatkan kasih sayang di rumah, tidak mendapat perhatian yang lengkap dari orang tuanya, akhirnya mencari di luar. Yang kadang justru di luar ini ternyata tidak mendapatkan circle yang positif, justru negatif lagi. Ini menjadikan toxic relationship juga, pertemanan yang friendship yang toxic, yang buruk, yang berdampak ke kejiwaan anak, ke mental, tadi mengganggu dan sebagainya. Lain kalau memang kasih sayangnya lengkap dari orang tua, didapatkan dengan bagus, dia tidak akan mencari di luar. Orang tuanya kasih contoh yang baik, kemudian lingkungannya juga mendukung, disekolahkan, diasrahkan tempat ngaji yang baik juga, di tempat yang benar-benar positif, ini juga akan berpengaruh terhadap kondisi dari anak itu sendiri, meskipun secara individual terkadang tidak bisa disamaratakan. At least kalau tadi mitigasi yang saya sampaikan ini berjalan dengan baik, meskipun case by case tidak bisa kita samakan, akan tapi minimal bisa mengurangi dari beberapa hal yang tidak kita inginkan. Jadi yang penting jenengan ini ora baperan ketika mendapatkan apapun, terus kemudian ketika mendapatkan informasi kita harus sering-sering saring sebelum sharing. Karena contoh tadi saja di awal orang menyampaikan misalkan CV saya biodatanya tanggalnya juga salah gitu. Jadi tidak selamanya Google itu benar.
Ya meskipun Google bisa jadikan referensi, tapi kalau zaman saya kuliah dulu haram untuk kegiatan tugas-tugas itu menjadi referensi di Google. Ya nggak tahu kalau sekarang, apalagi sekarang ada AI itu. Teman-teman saya yakin juga sudah mulai memakai dikit-dikit AI. Ini juga harus hati-hati juga. Intinya boleh kita menggunakan teknologi, boleh kita mengakses untuk kebutuhan kita, tapi jangan kemudian kita merasa apa istilahnya teknologi atau apapun itu menjadikan kita diperbudak oleh dia. Kita tidak bisa hidup tanpa alat tersebut, karena sejatinya teknologi ini ya alat saja untuk mempermudah tools-tools kita. Seperti itu mungkin. Baik, terima kasih banyak atas pemaparannya, Gus. Semoga apa yang telah disampaikan tadi bisa menjadi gambaran lah untuk teman-teman bahwasanya kita sebagai pemuda jangan baperan, harusnya kita malah berperan. Ya, untuk selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Baik, jika sudah tidak ada, kita lanjutkan ke closing statement dari pemateri Gus Rifkil. Monggo Gus untuk closing statement-nya. Kami persilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi buat teman-teman pemuda, berulang kali saya sampaikan di forum manapun, ya, gunakan waktu muda sebaik mungkin dengan cara memperbaiki kualitas diri. Sesuai dengan tadi makalah yang saya sampaikan, Subhanul Yaum Rijal pemuda masa kini adalah calon-calon pemimpin di masa depan. Nah, agar nanti ketika sudah menjadi pemimpin, kita menjadi pemimpin yang benar-benar berkompeten, maka disiapkan dari sekarang. Belajar yang baik. Berulang kali saya bilang, belajar yang baik. Entah itu yang sekolah, kuliah, mondok, ataupun yang lainnya. Terus kemudian di era disrupsi ini, di banyaknya informasi, teknologi, dan segala macam, kita harus pintar-pintar memilih dan memilah sumber rujukan atau apapun. Kita cross-check dulu. Penyebaran hoax dan sebagainya kita saring dulu. Maka sering saya sampaikan, sering-sering saring sebelum sharing. Dan kaitan tentang dunia sosial media, tidak semua hal perlu kita tanggapi. Kadang kita jatuhnya FOMO aja, feeling of missing out. Cuma ngikutin tren saja. Tidak semua tren harus kita ikuti, tidak semua hal harus kita komeni, kita tanggapi. Jadi sudah harus bisa memilah dan memilih apa yang harus dan apa yang tidak. Do and don't-nya juga harus kita pilih-pilih lagi. Kita juga harus memikir efek jangka panjangnya seperti apa. Ya, bedanya orang cerdas dan tidak cerdas. Orang cerdas itu mikir dulu baru ngomong. Berarti kalau sekarang mikir dulu baru ngetik. Orang tidak cerdas ngomong atau ngetik dulu baru mikir kan. Bahkan kadang ada ngetik atau ngomong belas orang mikir. Nah, ini efek jangka panjangnya. Karena apa? Sekali lagi kita tahu di dunia sosial media, di dunia digital ini ada namanya hukum eternity, hukum keabadian. Oke, mungkin punya jenengan tweetnya atau komennya atau apanya sudah dihapus. Tapi di database-nya sana ada. Atau mungkin, udah tak hapus kok, tapi bisa jadi sudah ada yang screenshot. Nah, ini juga bisa menjadikan hal yang tidak baik. Karena jejak digital ini ya langgeng. Bisa jadi apa yang kita tulis hari ini, 20-30 tahun yang akan datang, ada orang yang memperlihatkan kita. Yang ternyata kadang ini tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, ini kan akan menjadi bumerang untuk kita. Maka ya tadi, sering-sering saring sebelum sharing. Terus posting yang penting, jangan yang penting posting. Kan tidak semua hal, misalkan jangan melihat apapun harus di komen, wah aku narak komen gatel lagi. Enggak. Ada kalanya kita cukup tahu saja, cukup melihat saja, ya cukup mengamati saja. Ya, itu maka tadi ya kita harus benar-benar pintar menyikapi, harus cerdas, tidak harus semuanya perlu direspon, tidak harus semuanya perlu kita ikuti trennya. Ya kalau selagi itu bermanfaat, monggo. Kalau tidak manfaat, ya Anda lebih paham, Anda lebih pintar, Anda juga harus tahu efek jangka buruknya. Jadi bagaimana kemudian jejak-jejak digital ini tidak mengganggu masa depan kalian.
untuk membangun peradaban yang lebih maju, mulai dari diri kita sendiri, kemudian nanti dengan keluarga, dengan bangsa dan negara. Harapannya tadi peradaban Islam semakin maju, peradaban negara kesatuan Republik Indonesia, dan peradaban dunia. Ya, dimulai dari kapan majunya? Ya, dimulai dari kita sendiri, dimulai dari hari ini. Jadi tetap semangat belajar, tetap semangat menuntut ilmunya, insya Allah manfaat. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Gus Ridil yang sudah memaparkan materi pada siang hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi semangat lagi untuk para pemuda di hari ini untuk memajukan peradaban Islam masa depan yang lebih maju lagi. Sebelum kita akhiri kajian pada siang hari ini, izinkan saya minta izin untuk dokumentasi terlebih dahulu, Gus. Monggo, monggo. Mungkin teman-teman bisa mengaktifkan kameranya. Baik, silakan yang belum mengaktifkan kameranya dipersilahkan. Saya hitung 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman atas kerjasamanya. Terima kasih Gus Rifkil, terima kasih kepada jajaran kepanitiaan pada kajian siang hari ini. Saya sebagai moderator meminta maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati teman-teman dan terutama di hati pemateri yaitu Gus Rifkil. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.